Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga pengkajian Al-Fitrah yang kita hormati di mana berada, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dilebihkan dari kodratnya, dijadikan orang-orang yang bertuntun, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, mencapai perjalanan umul hisab surga Allah yang sebenarnya. Al-Fatihah. Untuk malam ini kita ingin membahas tentang pesan dari Eyang Sayyidina Ali yang bersumber dari Rasulullah. Yang pertama, kamu hidup jangan asal hidup. Intinya dulu itu pesan dari Rasulullah ke Eyang Sayyidina Ali. Nah sekarang Eyang Sayyidina Ali pesan kepada kita semua. Berarti kita sangat beruntung. Intinya di situ, kamu hidup jangan asal hidup. Yang dimaksud, kita hidup itu tidak hanya sebatas cari makan dan minum dan kenikmatan di dunia, itu bukan itu yang diharapkan. Intinya kita diberi hidup itu harus bisa menemukan dua titik, mana untuk kehidupan dan mana untuk kematian. Intinya di situ. Jadi kita harus punya perhitungan dua manajemen, yaitu adalah manajemen kehidupan dan manajemen kematian. Kita harus bisa benar-benar bisa memperhitungkan mana untuk dunia, mana untuk akhirat. Padahal di dunia itu hanya diberi 1% untuk dunia, 99% untuk akhirat. Masalahnya apa kok seperti itu? Sebab kehidupan di akhirat tidak terbatas dengan hitungan triliun maupun bentuk hitungan yang lain. Intinya tidak terbatas. Kehidupan dunia kalau diperhitungkan dengan rumus akhirat, tidak ada satu hari satu malam, maka hanya diberi cuma persentase 1% untuk manajemen urusan dunia. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau dibalik tidak masalah, dunia ini adalah kebebasan, intinya di situ. Yang selanjutnya, kamu berbuat harus tanggung jawab dalam segi bentuk apapun. Intinya pertanggungjawaban kita di muka bumi ini semuanya besok dipertanggungjawabkan di akhirat. Mana perbuatan yang baik maupun yang jelek, biarpun di dunia itu diberi kebebasan, tapi besok akan diperhitungkan oleh Allah. Intinya di situ kita harus bertanggung jawab apa yang kita perbuat. Pada waktu di dunia kita melanggar hukum negara juga kena hukum negara, salah dengan alam juga dengan alam, yang salah dengan urusan dengan Allah kita besok juga diperhitungkan di sana. Maka sebenarnya kehidupan dunia itu dibuat sedikit saja, tidak banyak beban, intinya di situ. Kalau kita selalu mengejar dunia, bebannya semakin berat. Yang dihisab semakin berat. Intinya di situ. Jangan sekali-kali itu yang ditulis di dalam Quran pun kita tidak boleh urusan gila dunia. Kalau gila akhirat itulah yang benar. Maka kita siang malam tidak diberi waktu untuk urusan gila dunia. Nah, semoga teori-teori seperti ini bisa dikembangkan oleh teman-teman yang di luar sana. Yang dimaksud di situ, seolah-olah dunia itu adalah tipu daya, perangkap iblis,
kita jangan terpancing dengan perangkap iblis di muka bumi, intinya di situ. Selanjutnya harus tahu arah dan tujuan yang jelas, makna dan sebenarnya. Jadi kita hidup di muka bumi itu harus tahu tujuan yang jelas. Apabila kita baru manajemen dunia, kita harus memperhitungkan urusan dunia yang sejelas-jelasnya. Kalau kita mempersiapkan manajemen untuk kembali ke alam abadi, juga ada prosedur dan waktu yang jelas intinya. Semua pakai perhitungan yang jelas, supaya kita tidak tersesat di muka bumi, juga tidak tersesat di alam akhirat nanti, intinya di situ. Kalau kita segala sesuatu tidak jelas, ya nanti kita di sana tersesat. Di dunia pun juga tersesat. Wong dia manajemennya tidak jelas, hidupnya susah. Terus di dalam kematian, manajemennya tidak jelas, besok di sana juga susah. Yang dimaksud di situ. Jadi perjalanan pun harus menggunakan perhitungan yang tepat dan jelas dengan arah dan tujuan, makna yang benar. Intinya kita harus tepat di dalam perhitungan bentuk apapun. Memperhitungkan hidup ya harus tepat, memperhitungkan kematian pun kita harus tepat intinya. Tidak boleh kita asal-asalan. Nah, judulnya tadi kan asal-asalan. Sesuatu tindakan yang asal-asalan di sana tidak diperhitungkan oleh Allah. Sebab apa? Asal-asalan itu berarti dia kemauannya anut sebatas anut-anutan, asal-asalan. Islam ya Islam-islaman, iman ya iman-imanan. Seperti itu yang dimaksud. Kita yakin, ya sebatas yakin, tidak sampai mencapai tingkatan roh, itu loh intinya. Terus untuk selanjutnya, kenapa kamu harus sholat? Ini emang ringkasan-ringkasan yang sangat singkat yang dipesankan oleh Yang Sayyidina Ali. Kenapa kamu harus sholat? Sebab intinya kita sholat itu selalu butuh dengan Allah. Seumpama kita tidak butuh dengan Allah, tidak sholat tidak apa-apa. Karena kita selalu butuh minta ridho Allah dan syafaat Rasulullah dan Rahman Rahim Allah. Maka kita selalu sholat, selalu zikir, selalu berdoa, memuji atau zikir, berdoa. Itu jangan sampai kosong. Sebab apa? Kalau roh dan jiwa kita itu kosong 1 jam saja, kita akan rugi. Waktunya hanya 1 hari 1 malam, itu perbandingan surga. Nah terus kita kosong 1 jam, itu sudah pekerjaan yang kita perhitungkan itu sangat rugi. Menurut orang-orang yang beriman, kelas-kelas sudah kelasnya tinggi. Apalagi kalau kita orang kecil, kelasnya rendah, malah jangan sampai putus. Sebab apa? Ilmunya kita kecil, mungkin nilainya di sana pun juga kecil. Tapi kalau orang pinter, kadang-kadang bisa nilainya besar, sebab dia mempunyai ilmu yang besar, dengan kapasitas yang tinggi. Intinya di situ kita harus selalu berhati-hati. Intinya kita sholat itu karena kita selalu butuh Allah. Butuh ridho, butuh Rahman Rahim. Intinya di situ. Kita selalu memuji kepada Allah supaya kita mendapat ridho Allah. Apa saja yang kita perbuat selalu minta ridho Allah. Itu pasti. Nah, biarpun kita sholat pun, ya juga minta ridho Allah. Semoga sholatku diterima di sisi Allah atas ridho Allah dan seterusnya. Jadi doa itu selalu terpasang. Sholat pun minta ridho Allah.
dan syafaat Rasulullah. Berbuat apapun intinya selalu minta ridho Allah. Itu termasuk kunci. Selanjutnya, apa arti di dalam sholat? Kita selalu memohon dengan Allah cara yang benar, menggunakan ucapan yang benar, menggunakan ayat-ayat yang benar, ayat-ayat yang baik arah dan tujuannya. Intinya, kita kalau sholat harus dengan syariat yang santun. Syariat pun itu harus santun. Terus doa yang kita sampaikan itu kan suatu permohonan. Kita juga menggunakan ayat-ayat yang santun. Tidak boleh terlalu keras. Emang syarat rukunya itu tidak boleh keras. Bentuknya siri. Jadi kalau ada yang dibuat keras, seperti orang banyak di tanah suci dan seterusnya, itu sah-sah saja, masalahnya butuh orang banyak. Tapi kalau orang kecil, cuma jamaah kecil, ya tidak usah dipakai pengeras seperti di tanah suci. Itu tujuannya di tanah suci demi orang banyak. Tapi kalau orang sedikit dibuat keras, itu malah ria. Intinya di situ. Padahal seluruh amalan kita jangan sampai ada yang bentuk ria. Intinya di situ. Maka selalu hati-hati mencari surat-surat atau ayat-ayat yang sangat santun, yang dibenarkan oleh syariat-syariat di dalam Al-Quran. Sebab banyak ayat, semuanya ditulis di dalam Al-Quran, tapi kita mencari yang paling santun, arah yang paling benar. Kita kalau sholat ya jangan muring-muring, sholat ngapir-ngapir ke kancane, terus malah nyesat-nyesat no kancane. Tabat ini kan apa mbah ngoten niku? Tutukan. Lah intinya kayak ngoten niku. Kita harus menggunakan ayat-ayat yang santun, gak usah ngapir-ngapir ke. Itu arahnya kan urusan kafir dan selanjutnya itu menurut ajaran yang dibawakan oleh Eyang Sayyidina Ali, kita harus menggunakan yang santun. Mungkin banyak kok ayat-ayat yang santun yang Adi baca, karena aku tidak bisa baca, ya kita hanya sebatas yang ditulis di dalam 1000 ayat, intinya di situ. Apa gunanya sholat? Untuk mengekang diri dari nafsu angkara murka, untuk menuju akhlak suci, berbudi pekerti yang baik. Landasannya di situ, ini kuncinya. Berarti kita sholat, intinya itu untuk mengekang diri. Masa kita sudah menjadi orang-orang yang ahli sholat, terus baru keluar dari masjid emosi, nilainya sandal paling 20.000, katut kancane ngamuk. Lah di situ kan termasuk penilaian. Kita kan ahli sholat. Padahal seluruh materi yang diberikan di jalan istilahnya diberikan kepada kita, harus dikembalikan di jalan Tuhan. Jadi sesuatu yang diambil orang, biarpun itu sengaja maupun tidak sengaja, udah silakan. Besok orang tersebut berurusan dengan Allah. Jadi kita harus bisa menahan diri, bisa menahan nafsu. Masa orang Islam malah muring-muringan, ngamuk-ngamukan, muring-muringan, itu namanya orang Islam yang kurang pas. Kita harus bisa menjaga ini tadi, termasuk orang yang akhlak suci, berbudi luhur, berbudi pekerti yang baik. Ini kalau sudah kita merasa dirinya menjadi orang Islam, intinya kita harus berbudi pekerti yang baik, menggunakan akhlak perjalanan hidup yang baik, intinya di situ. Jadi bisa dicontoh oleh orang-orang paham lain. Orang Islam itu loh santun, budi pekertinya baik.
Tapi kalau Islam itu sudah dirusak dengan citra-citra yang jelek, Islam akan menjadi rendah nilainya. Maksudnya di situ. Kalau taktik seperti ini, istilahnya dibudayakan mulai tingkat kampung yang kecil, puncak gunung, sampai ujung dunia mempunyai perjalanan seperti itu, Islam akan dihargai. Islam akan disanjung oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Yang dimaksud di situ. Nah, dari sini inilah kita menyusun ilmu-ilmu yang dikatakan santun. Menggunakan perjalanan yang santun, budi pekerti yang baik. Semuanya harus berdasarkan akhlakul karimah. Jadi orang selalu amanah. Intinya di situ. Biarpun hidupnya di puncak gunung enggak apa-apa, tapi kita bisa menciptakan contoh perilaku yang baik. Intinya di situ. Daripada kita mulu-mulu hidupnya jadi orang pinter, jadi orang apa di sana, enggak bisa mencapai itu. Ya malah eman-eman, hidup kita harus selalu diperhitungkan. Intinya di situ. Terus yang selanjutnya, apa gunanya, apa syariat sholat? Syariatnya sholat itu membersihkan roh dan jiwa menuju akhlak suci, berbudi pekerti yang luhur menuju akhirat yang benar. Jadi syariatnya sholat, kita ya harus menggunakan rumus syariat sholat dengan tata tertib yang benar. Kita harus menggunakan syariat yang benar, wudhu yang benar, terus pakai etika sholat yang benar, terus segala sesuatunya jangan dikurangi atau dilebihkan sesuai dengan petunjuk sholatnya Rasul Muhammad. Intinya di situ. Saya kira pesan untuk malam ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, saling menjariahkan ilmu satu sama lain supaya kita bisa istilahnya banyak wawasan demi teman-teman kita semua, saling berbagi pengertian. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.